Halo, bertemu lagi dengan saya Ibu Kinan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai fisiologi sistem saraf pusat. Nah, di sistem persyarafan, kita bisa mempelajari mengenai otak dan juga tulang belakang atau spinal cord. Yang perlu kita ketahui, sistem persyarafan ini merupakan salah satu dari dua sistem regulasi tubuh yang utama. Dan di sistem persyarafan ini diatur berbagai aktivitas tubuh yang bertujuan untuk mempertahankan lingkungan internal atau tubuh untuk tetap stabil atau yang dikenal dengan homeostasis. Nah, di sistem saraf pusat sendiri terdiri dari otak dan spinal cord. Juga ada bagian saraf aferen yang bertugas untuk menerima input dari lingkungan internal atau eksternal, dan juga ada saraf eferen atau saraf yang nantinya akan memproses input dan memberikan arahan atau respon yang dibutuhkan ke sel target yang bisa berupa otot atau kelenjar ataupun organ tubuh lainnya. Nah, karena sistem saraf pusat ini sangat penting, maka terdapat 4 fitur utama yang membantu supaya sistem saraf pusat ini terlindungi dari injury atau dari kecelakaan. Yang pertama adalah adanya tulang yang melindungi otak dan juga tulang belakang, sehingga kolom vertebra dan otak ini memang benar-benar terlindungi dari injury ya. Kemudian kita mengenal ada yang disebut dengan meninges atau lapisan pelindung yang terdiri dari durameter, arachnoid matter, dan pia matter yang memang melapisi bagian otak. Kemudian ada juga cairan cerebrospinal fluid atau CSF yang bertujuan supaya ketika ada goncangan, otak dan tulang belakang, saraf tulang belakang itu tidak mengalami kecelakaan atau injury. Yang terakhir adalah yang disebut dengan blood-brain barrier atau akses yang membuat si sel-sel atau substansi-substansi tidak bisa melewati daerah ini. Jadi ada prinsip yang sangat selektif sehingga tidak semua materi yang masuk ke dalam darah itu bisa masuk ke dalam otak. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai meninges. Jadi meninges ini terdiri dari lapisan durameter, arachnoid matter, kemudian lapisan pia matter. Ya, durameter tuh jadi sesudah tulang otak ada lapisan yang pertama atau durameter, dia lapisan yang paling keras, dia tidak elastis, memiliki rongga atau regio untuk venous sinuses atau aliran darah balik dari jantung ke otak. Kemudian berikutnya ada arachnoid matter, dia lapisan tengah, dia lembut, dia kaya dengan vaskularisasi. Kemudian ada ruang di antara lapisan arachnoid dan pia matter yang disebut sebagai ruang subarachnoid untuk lokasi si cairan cerebrospinal fluid. Kemudian ada lapisan pia matter atau lapisan yang paling dalam yang kaya dengan vaskularisasi dan sangat dekat lokasinya dengan permukaan otak dan spinal cord. Berikutnya saya menjelaskan mengenai cairan cerebrospinal atau cerebrospinal fluid. Jadi ini kalau kita lihat di gambar, areanya itu yang berwarna biru ya, itu yang merupakan aliran. Jadi dia diproduksi oleh plexus choroideus atau choroid plexus di bagian sini. Kemudian nanti dia mengalir ke ventricle ya, ke ventricle, masuk ke ventricle keempat di dasar otak, masuk ke ruang subarachnoid yang ada di antara tulang belakang dan juga di otak, kemudian balik lagi ke ruang subarachnoid untuk direabsorpsi masuk ke aliran darah vena di sepanjang villi arachnoid. Di bagian sini ya ada villi arachnoid. Teman-teman bisa lihat ini gambarnya, jadi dia balik diabsorpsi ke bagian subarachnoid
dan masuk ke arachnoid villi, jadi diisep lagi, direabsorpsi. Nah, apa itu cairan cerebrospinal fluid atau CSF? Jadi cairan ini adalah cairan yang memiliki fungsi sebagai shock absorbing atau mencegah terjadinya shock sehingga otak dan saraf tulang belakang itu nggak mengalami bentrokan atau benturan atau gangguan ketika terjadi trauma mekanikal. Nah, komposisi CSF ini dia rendah kalium dan tinggi natrium dengan tekanan normal yaitu 10 mmHg dan jumlah CSF ini sekitar 125 sampai 150 ml. Jadi kalau kita bisa lihat ini choroid plexus di sini, kemudian nanti diproduksi masuk ke ventricle ya. Dari ventricle ini dia mengedarkan ke semua, melindungi seluruh bagian saraf tulang belakang, kemudian otak, balik lagi masuk ke bagian subarachnoid space untuk diserap kembali di arachnoid villi. Nah, ini adalah aliran darah cerebral. Jadi, darah itu memang memberikan suplai kepada otak melalui arteri karotis dan vertebral. Setiap menitnya sekitar 15% dari cardiac output atau 600 sampai 700 ml dari arteri karotis masuk ke otak atau sekitar 100 sampai 200 dari sistem vertebral basilar. Jadi, dari bagian basilar di bawah sini. Nah, darah ini membawa O2 dan nutrisi. Teman-teman bisa lihat nanti di video YouTube bagaimana sih sebenarnya proses darah memberikan suplai ke otak untuk oksigen dan juga nutrisi. Otak sangat bergantung pada pengantaran oksigen dan glukosa yang konstan melalui darah. Jadi, otak tidak bisa memproduksi ATP sendiri kalau kondisinya tidak ada oksigen dan biasanya hanya menggunakan glukosa saja untuk menghasilkan energi. Untuk itu, ketika otak mengalami kurang oksigen lebih dari 4-5 menit, kemudian tidak ada glukosa lebih dari 10-15 menit, otak ini dapat akhirnya rusak. Yang paling umum menyebabkan kerusakan otak karena adanya ketidakadekuatan atau tidak cukupnya aliran darah ke otak adalah kondisi pasien saat mengalami stroke. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa ini memang ada strukturnya yang keras untuk melindungi otak dengan tulang tengkorak, kemudian tulang belakang, melindungi saraf tulang belakang, kemudian ada jarin cerebrospinal fluid, kemudian bagaimana dia menjadi penyerap supaya tidak terjadi benturan. Nah, berikutnya adalah yang disebut dengan blood-brain barrier. Jadi ini merupakan membran proteksi alami yang mencegah sistem saraf pusat atau otak dan saraf tulang belakang dari toksin atau patogen yang mungkin masuk melalui aliran darah ke otak. Jadi di dalam kapiler darah di otak ada sel-sel yang tergabung atau bergabung semuanya di dalam lokasi yang disebut dengan tight junction. Nah, ini dia benar-benar menutup dinding kapiler sehingga tidak ada zat yang dapat bertukar dan melewati sel ini untuk masuk ke otak. Nah, tapi beberapa substansi seperti O2, CO2, alkohol, dan hormon steroid itu bisa masuk karena dia lipid soluble substances. Jadi mereka bisa masuk dari blood-brain barrier ini sehingga bisa memberikan nutrisi di otak. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah banyak obat yang tidak bisa melewati sistem blood-brain barrier ini sehingga ketika otak dan spinal cord membutuhkan terapi menggunakan obat ini harus diperhatikan apakah obat tersebut mampu menembus blood-brain barrier. Teman-teman bisa lihat video YouTube tersebut untuk lebih paham bagaimana sih prinsip blood-brain barrier. Ada 6 komponen utama otak: korteks cerebral, basal ganglia, talamus, hipotalamus, cerebellum, dan brainstem. Nah, korteks cerebral ini berfungsi untuk persepsi sensorik, kontrol pergerakan, bahasa, kepribadian, dan kognisi. Basal ganglia berfungsi untuk menghambat tonus otot, mengkoordinasikan gerakan yang lambat, dan suspensi gerakan yang memang berpola tapi tidak bermakna. Kemudian talamus, dia berfungsi untuk merelay atau meneruskan semua input dari sinaps, mengontrol kesadaran, dan juga mengontrol motorik.
Kemudian hipotalamus ya. Hipotalamus berfungsi untuk mengatur semua hemostasis dalam tubuh melalui kontrol terhadap suhu tubuh, rasa haus, pengeluaran urin, intake makanan, dan menghubungkan antara sistem saraf dan sistem endokrin. Ini juga sangat penting hipotalamus dalam mengontrol emosi dan perilaku dasar. Kemudian ada yang disebut dengan cerebellum. Nah, cerebellum ini mempertahankan keseimbangan, menjaga tonus otot, dan juga koordinasi aktivitas otot yang disadari dan terampil. Ada juga brainstem. Brainstem ini terdiri dari midbrain, pons, kemudian medulla oblongata, dan di sini semua saraf kranial perifer itu bertemu, merupakan pusat kontrol dari kardiovaskular, nafas dan cerna, dan juga ada refleks otot. Juga berperan dalam sleep-wake cycle. Berikutnya adalah fungsi 4 lobus utama pada korteks cerebral. Jadi ada frontal lobe, ya, untuk motor, problem solving, dan speech production. Ada parietal lobe, ada temporal lobe, dan occipital lobe. Jadi parietal untuk touch perception dan body orientation dan sensory discrimination. Temporal lobe itu untuk auditory, pendengaran, untuk language comprehension di Wernicke area, memory retrieval. Kemudian occipital lobe itu dia berkaitan dengan penglihatan, penerimaan, dan interpretasi visual. Ada juga brainstem untuk refleks atau response involuntary. Berikut juga ada cerebellum untuk balance dan coordination. Nah, ini adalah somatotopic map of the somatosensory and primary motor cortex. Jadi nanti ini bagian frontal lobe yang mengontrol mengenai primary motor area, dan ini bagian parietal lobe yang mengontrol mengenai primary somatosensory area. Jadi kalau dari gambar ini kita bisa melihat di bagian mana sih dikontrol paring, lidah, mulut, gigi, di bagian-bagian mana sih di bagian cerebral cortex di lobe parietal dan lobe frontal ini yang mengontrol setiap fungsi-fungsi yang tersebut. Jadi masing-masing bagian otak tuh berfungsi untuk mengontrol masing-masing bagian tubuh. Nah, ini kita mempelajari tentang Broca dan Wernicke, area Broca dan Wernicke yang berfungsi dalam language atau bahasa, atau menginterpretasi kekompleksan komunikasi di mana sebenarnya kata-kata dan yang keluar dari mulut dan juga simbol yang kita tulis itu mampu memberikan ide-ide. Jadi di bagian otak ini, di Broca dan di Wernicke area, bagaimana kedua kemampuan untuk berekspresi dan mengartikan ke komunikasi ini sangat penting. Area utama untuk bahasa adalah kedua area ini, yaitu Broca dan Wernicke. Kalau area Broca, dia mengontrol kemampuan untuk berbicara. Lokasinya di frontalis sebelah kiri, dekat dengan area motorik pada korteks, sehingga dia membutuhkan otot untuk memungkinkan terjadinya artikulasi. Kalau area Wernicke, dia ada di korteks kiri, area lobus parietal, temporal, dan occipital, dan dia berfungsi untuk mengartikan atau memahami atau comprehension dari pesan, baik pesan verbal atau tulisan. Ketika seseorang mengalami gangguan pada daerah Wernicke dan Broca, seperti contohnya afasia, jadi dia sulit untuk berbicara atau berkomunikasi, atau disleksia, sulit untuk mengartikan apa sih kata-kata yang dibaca. Nah, itu berarti terjadi masalah pada area Broca dan area Wernicke dari pasien tersebut. Nah, berikutnya adalah berkaitan dengan hemisfer cerebri. Jadi kalau kita lihat, area korteks ini dibagi atas hemisfer kiri dan hemisfer kanan, kecuali untuk yang bagian language hanya pada hemisfer sebelah kiri. Nah, hemisfer kiri ini dia adalah hemisfer yang dominan untuk mengontrol motorik halus, sehingga kebanyakan orang-orang yang kuat pada hemisfer sebelah kiri itu dia adalah right-handed. Nah, hemisfer sebelah kiri ini bertujuan dengan
fungsi tubuh untuk tugas logika, analisis, sekuensi, dan verbal seperti matematika, bahasa, dan filsafat. Sementara itu hemisfer sebelah kanan dia ini lebih kepada kemampuan non-language atau spatial perception, artistic, dan musical talents. Kalau orang dominan cerebral yang sebelah kiri, biasanya dia disebut dengan orang yang thinkers. Jadi dia suka lebih banyak memikirkan hal-hal yang logis, analitis, dan sekuensial. Kalau orang yang dominannya di hemisfer sebelah kanan, biasanya dia disebut sebagai creators. Jadi dia akan lebih banyak memahami tentang hal-hal kemampuan non-language seperti spasial, lebih artistik, lebih berseni, lebih punya talenta musik. Nah, itu kalau hemisfer sebelah kanannya cenderung lebih dominan. Bagian otak berikutnya adalah basal ganglia. Jadi di basal ganglia ini dia berfungsi untuk mengontrol pergerakan, kemudian dia juga menghambat tonus otot di seluruh tubuh, kemudian dia bagian yang mempertahankan dan memilih aktivitas motorik apa sih yang bertujuan dan gerakan apa yang tidak boleh dikerjakan karena dia tidak sesuai, tidak diinginkan. Bagian basal ganglia ini dia juga berfungsi untuk memonitor dan mengkoordinasikan kontraksi yang lambat dan juga yang berhubungan dengan postur tubuh. Jadi seperti apa sih postur tubuh seseorang itu diatur di basal ganglia. Nah, berikutnya adalah bagian talamus dan hipotalamus. Jadi talamus ini bagian relay untuk integrasi sinaps dan juga kemampuan untuk mengarahkan perhatian terhadap stimulus yang diinginkan. Jadi talamus ini yang mengontrol apakah kita mau mendengarkan kebisingan atau macet atau kita mau tidur tenang. Kalau kita pilih untuk tidur tenang, pasti kita bisa tidur. Tapi ketika ada suara yang membangunkan, tiba-tiba kita bisa bangun. Nah, itu fungsi kerja dari si talamus. Kemudian ada yang disebut dengan hipotalamus ya. Hipotalamus ini dia bagian yang mengatur fungsi homeostasis. Jadi si bagian homeostasis diatur oleh hipotalamus dan dia menghubungkan antara sistem saraf otonom dan juga sistem endokrin. Nah, hipotalamus ini yang mengontrol suhu tubuh, rasa haus, urin output, intake makanan, kontrol sekresi pituitari, menghasilkan hormon pituitari, mengontrol kontraksi rahim dan keluarnya air susu, pusat koordinasi sistem saraf otonom, dan juga berperan dalam peran pola perilaku dan emosional, bahkan mengatur sleep-wake cycle dari seseorang. Bagian otak yang terakhir yaitu otak kecil atau cerebellum. Jadi cerebellum ini membantu untuk menyediakan koordinasi sistem tubuh, pergerakan sistem tubuh yang halus dan terkoordinasi. Kita bisa lihat di sini ada bagian motor execution, motor planning, dan bagian balance and eye movement. Jadi ini memang si bagian vestibulocerebellum dia berfungsi untuk mengirimkan pesan kepada vestibular nuclei sehingga menghasilkan keseimbangan dan pergerakan mata. Begitu juga ada bagian motor planning di lateral cerebellum dan cerebrocerebellum. Nanti dia berhubungan dengan bagaimana sih pergerakan otot. Kemudian spinocerebellum ada yang berhubungan dengan motor execution. Jadi gimana sih dikerjakan tindakan yang perlu dikerjakan. Nah, itu di bagian spinocerebellum. Nah, ini adalah fungsi dari region atau daerah-daerah dalam otak. Ada cerebral hemisphere, kemudian ada diencephalon. Untuk cerebral hemisphere terdiri dari cortex atau gray matter yang tadi kita udah bahas. Kemudian ada basal nuclei, jadi yang mengontrol untuk kegerakan otot rangka. Di bagian diencephalon terdiri dari talamus, hipotalamus, dan limbic system. Talamus yang tadi ya kita udah bahas juga. Hipotalamus yang mengatur regulasi suhu tubuh, intake makanan, keseimbangan cairan, dan rasa haus itu ada di hipotalamus. Ada limbic system yang mengatur mengenai respons emosional dan juga bagian untuk proses memori.
Kemudian bagian otot yang berikutnya area brainstem, terdiri dari midbrain, pons, dan medulla oblongata serta reticular formation. Kemudian ada cerebellum. Jadi kalau di bagian midbrain itu mengontrol mengenai refleks visual dan auditori. Kemudian kalau pons dia mengantarkan informasi dari cerebrum ke cerebellum. Kalau medulla oblongata nih mengontrol heart rate, blood vessel diameter, respiratory rate, dan vomiting. Kemudian kalau reticular formation dia yang nanti mengatur bagaimana sih kegiatan atau muscle activity di visceral dan skeletal. Bagian cerebellum dia bagian untuk memproses informasi dari cerebral motor, kemudian mengatur bagaimana balance atau keseimbangan dan postur yang baik itu bisa terjadi di dalam tubuh. Demikian presentasi untuk fisiologi. Teman-teman bisa melihat video YouTube ini mengenai hemorrhagic untuk bisa memahami apa sih yang terjadi ketika ada stroke hemorrhagic di dalam otak. Terima kasih.